Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li jami'il anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin misbahiz zalam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa di awal khutbah Jumat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang selalu memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dunia kita dan juga ibadah kepada Allah di hari Jumat ini. Mudah-mudahan semua itu diterima dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada penyelamat dunia akhirat, bertanggung jawab di hari kiamat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan syafaatul uzma, dispensasi yang terbesar di hari kiamat, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagian saudara-saudara kita sudah berangkat menunaikan ibadah haji dan didahulukan ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam dibuktikan dan direalisasikan, dilegalisir oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitulah haji dan umroh. Bapak saudara, kalaulah kita membaca ayat yang sering kita dengar, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini ada 3 kemampuan bagi kita umat Islam, khususnya bangsa Indonesia. Alhamdulillah 200.000 lebih, bahkan ditambah lagi sekian kota yang masuk untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, begitu besar jumlahnya. Punya 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan finansial, keuangan yang begitu hebat bangsa Indonesia, sampai-sampai setoran ONH melebihi target, melebihi ketentuan, bahkan berangkatnya ditunda sampai
1, 2, 3 tahun ke depan, bahkan ada yang 5 tahun. Yang kedua, punya kekuatan fisik, kondisi badan yang prima. Sebab ibadah haji ibadah jasmaniyah yang harus dipersiapkan benar, fisiknya yang melakukannya. Yang ketiga, punya kemampuan yaitu manasikul hajj, ilmu tentang manasik haji. Sementara kita gembor-gemborkan, kita doakan supaya jamaah haji Indonesia dapat haji mabrur. Bila tidak memiliki ilmu manasikul hajj, tata cara ibadah haji yang baik, tidak akan mungkin meraih haji mabrur, mungkin sebaliknya mardud. Dari 3 kemampuan ini, alhamdulillah bangsa Indonesia dan khususnya Jakarta yang begitu banyak ikut ambil dalam bagian panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang haji ini. Bahkan ada haji yang reguler, ada haji yang plus, yang semuanya tujuannya dihabu ila Makkah lin nusuk, pergi ke Mekah hanya untuk ibadah, baik yang murahan ONH-nya atau yang mahalan, tergantung hatinya dan ibadahnya takwa atau tidak kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Oleh karena itu, ibadah haji tidak sembarangan seperti ibadah biasa. Di samping syiar menambah wawasan pengetahuan agama lewat sejarah yang konkret, bagaimana perjuangan Rasulullah begitu hebat kita lihat langsung. Dan haji ini kalau kita kumpul di padang Arafah, persis miniaturnya akhirat. Dari semua bawaan kemilikan di dunia ini, kita tinggalkan itu semua. Hanya kain putih ihram yang kita pakai, kita kenakan di tubuh kita. Bukankah itu mengenang bahwa nanti mati kita menghadap Allah? Hanya itu yang kita bawa. Tidak ada bawa kendaraan, tidak ada bawa koper, tas, sebagainya. Hanya itulah yang kita bawa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah haji, itulah padang Arafah, puncak daripada pelaksanaan ibadah haji, al-hajju Arafah. Masyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, begitu tinggi gairah untuk menjawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Suara gemuruh begitu hebat, hanya semata kepada Allah, hanya semata lillahi ta'ala. Itu haji, bukan karena orang banyak, bukan karena pulang dipanggil Pak Haji, tidak. Oleh karena itu, marilah pergi haji ini dengan 3 kemampuan tadi kita miliki. Insya Allah, kalau 3 kemampuan tadi kita bekali, duit insya Allah bisa diusahakan dicari. Kondisi sehat harus dipelihara baik-baik, perlu ada diperiksa kesehatan melalui medis. Orang bodoh duit banyak, sehat ada, manasiknya tidak memiliki ilmu tentang haji, bisa ikut ulama,
bisa ikut kiai, bisa ikut pembimbing haji dan sebagainya. Bahkan kata ulama Mekah dulu, Syekh Yasin Al-Fadani pernah berucap di hadapan jamaah haji Indonesia, waktu itu saya berada di Mekah, bahwa yang paling jelas dan yang paling meyakinkan bila kita dibimbing oleh anak-anak mukimin Mekah yang tentunya tiap hari berada di tanah suci Mekah dan Madinah, dan ilmunya ada di pesantren di Mekah, itu lebih menjamin ketimbang yang lain. Begitu ucapan ulama Mekah almarhum Syekh Yasin Al-Fadani. Saudara, begitu tertilnya dan telitinya ibadah haji. Bukan hura-hura, bukan sekedar pulang pakai peci putih lalu Pak Haji, Ibu Haji, tidak. Dituntut sejauh mana ibadah haji yang dikatakan haji mabrur akan lebih baik. Dalam rukun Islam yang kelima, dia posisinya yang terakhir setelah syahadatain, sholat 5 waktu. Pondasi pertama syahadatain, masuk tingkat kedua, sholat 5 waktunya benar, kemudian dia bayar zakat atau dia puasa Ramadan, harus kuat. Dan yang terakhir, dia harus menunaikan ibadah haji lantai 5, dicat dengan warna putih. Dikhawatirkan kalau hanya lantai 5 saja, 1, 2, 3, 4-nya tidak benar, bangunan itu akan ambruk, roboh karena tidak kuat. Hanya mengecat lantai 5 saja, dasarnya tidak kuat. Inilah yang perlu dicamkan bagi kita umat Islam. Yang kedua, bila kita tahun ini tidak sempat kunjung ke Mekah, Allah belum mengizinkan kita berangkat ke sana, masih ada jalur lain yang banyak untuk kita kerjakan. Itu perintah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang harus kita lestarikan di bumi yang kita cintai ini. Anit tabi' millata Ibrahima hanifa. Setelah menunaikan ibadah haji, masih ada tuntutan umat Islam untuk melaksanakan kurban, pemotongan hewan. Sejauh mana harta kita yang kita korbankan takarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah, dituntut kita. Di Indonesia kita dituntut untuk sama-sama menghidupkan ayyamut tasyrik, motong hewan kurban. Apa yang pernah dicanangkan oleh Nabi Ibrahim terhadap putra tercinta Ismail alaihi salam, anak yang dicintai, anak yang disayangi. Bila Allah sudah menentukan, tidak ada arti hidup ini kecintaan. Buktinya Ismail disembelih, dikorbankan demi untuk perintah Allah. Di satu sisi anak yang kita senang, anak yang nurut, anak yang baik. Di sisi lain ada lagi kepentingan harus disembelih, tapi tidak langsung disembelih. Bapak saudara, masih ditanya, walaupun itu perintah Allah, ada hukum dialog. Panzur mada taro, bagaimana Ismail pendapatmu? Ayat itu panjang, tidak mungkin dalam mimbar Jumat yang singkat ini untuk kamu disembelih Ismail. Tidak langsung digorok, tapi masih ditanya, panzur mada taro, bagaimana pendapatmu Ismail kalau ini akan terjadi?
Nabi Ismail yang soleh, Nabi Ismail yang baik, patuh kepada orang tua. Hebat bener jawabannya. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku yang tercinta, yang patuh kepada Allah, taat kepada ajaran Allah, if'al, kerjakan. Saya siap disembelih. Ma tu'mar, apa yang diperintah oleh Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan bapak, aku anak, tergolong orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, proses yang begitu panjang di Jabal Kurban, dibawa Ismail dalam perjalanan, banyak godaan, banyak setan iblis yang sekarang jamaah haji melaksanakan jamarat, jumroh ula, wusta dan akobah. Disitulah banyak lontaran-lontaran batu kerikil untuk senantiasa tidak tergoda kepada syaitan, tetap tegar. Akhirnya tetap dilaksanakan walaupun godaan begitu banyak. Nabi Ismail alaihissalam siap untuk disembelih. Singkat cerita, waktu itu belum ada kameramen TV One, SCTV dan sebagainya. Hanya Allah punya kuasa, dan kita yakin idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Proses itu terjadi dengan izin Allah. Diganti dengan kibas. Nabi Ismail diangkat dengan izin Allah. Akhirnya terjadilah pelaksanaan penyembelihan kibas. Sekarang kita umat Islam tidak lagi membunuh anak, tidak lagi menyembelih anak Idul Adha besok. Mari kita korbankan harta kita. Kalaulah bapak terjadi di zaman itu ataupun sekarang ditanya, wahai anakku tercinta, bagaimana nak kalau kau disembelih besok setelah Idul Adha? Pasti anak itu akan menjawab, yang masih muda, kenapa saya pak duluan yang disembelih, bapak aja yang tuaan. Itu kalau anak satu-satunya kayak Ismail. Kalau ada anak 5, kita cari mana yang paling bandel, kita gorok duluan, kena bikin susah keluarga. Dia kena narkoba, berbagai macam pelanggaran hidup, tidak mungkin. Mari, tidak lagi menyembelih anak. Harta kita sisihkan 1 kambing, sapi untuk 7 orang, supaya nanti yang Nabi sabdakan, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Rasulullah bersabda, besar-besarkanlah hewan korban kamu yang bagus-bagus, maka sesungguhnya hewan korban itu menjadi kendaraan kamu nanti di akhirat. Dicari binatang hewan kurbannya yang mulus, tidak cacat matanya, tidak cacat kakinya, yang bagus-bagus. Orang kaya di luar Imam Syafi'i, baca kitab fikih, wajib hukumnya orang kaya motong hewan korban tiap tahun. Kalau nggak motong hewan korban tiap tahun, dosa besar orang kaya di Jakarta ini, umumnya Indonesia. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak wajib. Giliran yang enteng lari ke mazhab lain, giliran yang berat ngerugikan materi lari lagi ke mazhab lain. Tidak bisa saudara, mau cari enaknya. Syafi'i ada yang berat, Hambali ada yang enteng, ada yang berat.
Dalam kitab Mizanul Kubro, kalau kita ngaji mutolaah, semuanya plus minusnya ada, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Ada musyaddad, ada mukhaffaf, banyak dalam kitab Mizanul Kubro dibicarakan. Oleh karena itu, menjelang Idul Adha besok, mari Jakarta Islamic Center akan lebih banyak hewan kurbannya nanti. Orang-orang kaya yang peduli kepada kurban besok. Sebab bila umat Islam tidak berkorban banyak, orang miskin yang banyak, jadilah orang-orang yang korban perasaan semua. Kenapa? Tidak ada mendapat hewan kurban Idul Adha besok. Mudah-mudahan khutbah Jumat menyambut Idul Adha dan Haji ini banyak manfaatnya buat kita umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la iqraram bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mattasalat ainum binazar wa udunum bi khabar miyaumina hada ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khutbah kedua sebelum kita tutup dengan doa. Marilah kita umat Islam yang berada di Jakarta, tidak menunaikan ibadah haji tahun ini, tidak berada di Mekah dan Madinah, mari kita syiarkan, hidupkan Idul Adha besok dengan memperbanyak penyembelihan hewan kurban. Satu bulu binatang hewan kurban, satu malaikat mintakan ampun sampai hari kiamat. Satu tetes darah yang jatuh di bumi, netes di bumi ini, satu malaikat mintakan ampun lagi sampai hari kiamat bagi orang yang memotong hewan kurbannya. Bagaimana kalau binatang hewan kurban yang bulunya, rambutnya banyak dan darahnya bertetesan di bumi ini begitu banyak, begitu hebatnya meneruskan apa yang dicanangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putra tercinta Ismail. Kiranya umat Islam dapat memberikan motivasi hidup ke depan ini, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang banyak lagi halal untuk senantiasa bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang banyak lagi halal untuk senantiasa ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang disengaja ataupun tak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah sehat walafiat kepada duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah yang sudah berada di Madinah dan Mekah, ataupun yang sedang melaksanakan keberangkatan ataupun yang belum. Semoga berikanlah mereka sehat walafiat, selamat dalam perjalanan dan pulang menggondol haji mabrur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah generasi muda kami generasi yang benar-benar Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ayun, sejuk di pandangan agama, sejuk di pandangan masyarakat luas, sejuk di pandangan bangsa dan negara. Inilah qurrata ayun yang kita harapkan generasi muda yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, satu saat kami bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Apa yang kami harapkan untuk semua umat Islam? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullah a'azzu wa ajallu wa akbar.